Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Semangat dalam belajar ya, semangat pula dalam berkarya. Dan tetap semangat untuk ayah dan bunda dalam membimbing anak-anak yang belajar di rumah ya. Sebelum proses pembelajaran dimulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, kita buka ya halaman 35. Bunda dan Ayah tolong bimbing ya anak-anaknya dalam belajar di rumah. Semangat. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang Islam mencintai kesucian. Coba perhatikan, ada gambar di sini mengenai anak kecil yang sedang menjaga kebersihan dengan salah satunya mencuci tangan. Bagaimana sih cara mensucikan dari kotoran? Apakah kamu bisa mensucikannya? Kotoran harus dibersihkan agar bersih dan sehat. Allah mencintai kebersihan. Kebersihan dan kesucian diri. Bersuci disebut toharoh. Pelajarilah toharoh dengan seksama ya. Nah, Ibu akan lebih lanjut menjelaskan mengenai toharoh. Apa sih toharoh itu? Nih, toharoh yaitu bersuci dari najis dan hadas ya. Najis adalah kotoran. Hadas adalah keadaan tidak suci. Nah, najis menjadi penghalang ibadah, hadas juga menghalangi ibadah. Misalnya ibadah sholat, orang yang sholat bersuci dulu agar diterima oleh Allah. Maka ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita harus bersuci atau wudhu terlebih dahulu. Dan Allah sangat menyukai orang-orang yang bersih ya, dalam rumahnya, keadaan kamarnya, dalam keadaan ruang tengahnya, ruang tamunya, dan segalanya harus bersih dari najis ya. Biasakan untuk bersuci ada bermacam-macam. Nah, kita perhatikan ya. Kita buka halaman 37. Nah, di situ ada tentang bersuci wudhu. Apa sih wudhu? Wudhu untuk mensucikan hadas kecil. Hadas kecil contohnya buang air kecil. Nah, wudhu dikerjakan sebelum beribadah ya. Wudhu wajib dikerjakan sebelum sholat. Wudhu adalah perintah Allah. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, kita diwajibkan untuk wudhu terlebih dahulu. Untuk bersuci ya dari najis atau badan kita yang kotor. Dan mandi untuk mensucikan hadas besar. Hadas besar contohnya haid. Hadas besar harus disucikan setelah berhadas besar wajib mandi. Misalnya, jika anak-anak perempuan yang sudah remaja atau memulai masa baliknya, dia akan mengalami hormon, yaitu dengan perubahan hormon dengan menstruasi, keluar darah ya. Nah, di situ ketika selesai menstruasi, biasanya diwajibkan untuk mandi besar atau hadas besar untuk mensucikan diri dan melakukan sholat kembali ya, karena orang yang mens atau wanita yang sedang mengalami menstruasi itu tidak diperbolehkan sholat karena dalam tubuhnya itu kotor. Nah, kemudian tahyamum pengganti wudhu. Tahyamum jika air sangat langka, hanya ada air untuk minum. Tahyamum juga pengganti mandi. Nah, ketika dalam keadaan kekeringan atau susah air, tidak apa-apa, diperbolehkan untuk tahyamum ketika melaksanakan sholat. Nah, kemudian istinjak dilakukan setelah buang air. Setelah buang air harus bersuci agar badan suci dari najis. Nah, sampai di situ paham tidak anak-anak? Semoga paham ya. Nah, bunda dan ayah terus semangat untuk membimbing ya di rumah. Nah, kemudian kita buka di halaman 38. Di situ ada alat bersuci. Nah, alat bersuci itu adalah perintah Allah ya. Bersuci adalah perintah Allah. Air alat utama untuk bersuci. Air ada bermacam-macam. Air untuk toharoh harus suci. Air juga harus dapat mensucikan. Nah, berikut ya, Ibu bacakan beberapa macam-macam alat bersuci.
yaitu air hujan, air sumur, air sungai, air dari mata air danau, air laut, dan air embun. Paham kan? Nah, Ibu ulangi lagi ya. Di situ ada alat bersuci. Nah, macam-macam air suci yaitu air hujan, air sumur, air sungai, air dari mata air, dan air danau atau air laut, dan air embun. Nah, air dapat digantikan dengan benda lain, syaratnya dalam keadaan darurat ya. Misalnya air sangat langka atau air hanya cukup untuk minum. Air boleh digantikan dengan debu. Nah, debu sebagai alat untuk tahyamum ya. Tahyamum untuk mengganti wudu. Air juga boleh diganti batu. Batu sebagai alat untuk istinjak ya. Menggunakan batu jika air sangat langka atau air hanya cukup untuk minum. Misalnya keadaan benar-benar kering dan benar-benar sulit air, jadi air hanya untuk cukup minum saja. Itu tidak masalah wudu menggunakan debu atau tahyamum. Atau beristinjak juga bisa menggunakan batu ya. Paham? Semoga paham ya sampai di situ teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ya di halaman 39. Nah, di situ juga ada bersuci dari najis. Nah, di sini ada 3 tingkatan ya. 3 tingkatan najis yang harus kalian ketahui. Yang pertama, najis harus disucikan. Najis adalah kotoran-kotoran. Kotoran dapat menghalangi ibadah. Najis harus dibersihkan dengan benar supaya ibadah menjadi sah. Beribadah harus suci dari najis ya, teman-teman. Nah, yang pertama tingkatannya yaitu tingkatan rendah, najis tingkatan rendah. Kemudian najis tingkatan sedang dan najis tingkatan berat. Nah, ulangi lagi ya. Di sini ada beberapa kategori najis. Nah, najis itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan rendah. Yang kedua, tingkatan sedang. Yang ketiga, tingkatan berat. Nah, Ibu jelaskan ya. Tingkatan ringan. Nah, tingkatan ringan itu yaitu najis yang mukhafafah. Contohnya, air kencing bayi laki-laki. Nah, bayi itu belum makan apapun ya. Bayi itu masih minum ASI atau air susu ibu. Dia belum makan makanan berat. Jadi, tidak apa-apa, itu merupakan najis ringan. Bisa dibersihkan dengan memercikan air di tempat najis tersebut ya. Misalnya ketika adik bayi laki-laki yang pipis atau ngompol di mana saja, tapi dia belum makan makanan berat, dia masih minum ASI, itu tidak apa-apa, hanya cukup memercikan air di tempat najis tersebut ya, agar tidak kotor atau bagaimana, jadi bisa memercikannya di bagian yang terkena najis tersebut. Nah, sampai di situ paham ya? Nah, selanjutnya ada najis sedang. Nah, najis sedang itu disebut dengan najis mutawasitoh. Apa sih najis mutawasitoh? Najis mutawasitoh itu yaitu darah atau muntah atau nanah dan kotoran. Nah, ini merupakan najis sedang ya. Kenapa disebut najis sedang? Jadi ini najis yang tingkatannya sedang. Nah, najis mutawasito harus disucikan dengan mengalirkan air. Jadi bisa kita langsung membersihkan dengan air yang mengalir dengan menggunakan sabun hingga baunya itu hilang. Sifatnya menjadi hilang. Pokoknya ketika kita menemukan najis tersebut seperti darah atau nanah atau muntah, bisa dibersihkan dengan air mengalir dan menggunakan pewangi atau sabun ya. Paham sampai di situ ya teman-teman? Kita lanjut lagi ya. Nah, kita lanjut ke najis berat. Apa sih najis berat? Nah, najis berat itu disebut dengan mugoladoh. Nah, najis berat ini contohnya babi atau air liur anjing. Nah, ini najis berat ya, karena kedua binatang ini adalah makanan haram. Nah, najis mugoladoh harus disucikan.
Nah, cara mensucikannya dengan air suci, air yang benar-benar bersih ya. Dicuci dengan 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah dicucinya itu. Karena ini benar-benar najis yang sangat berat apabila terkena dengan air liur anjing dan air liur babi. Nah, sampai di sini paham kan? Ada beberapa tingkatan najis-najis yang ibu berikan, yang ibu terangkan. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke halaman 41. Di situ ada manfaat bersuci. Nah, apa sih manfaat bersuci? Manfaat bersuci ini sangat besar ya manfaatnya. Yang pertama, dicintai oleh Allah dan Rasulullah sebagai wujud iman kepada Allah, meneladani Nabi Muhammad, mendidik manusia berakhlak mulia, terbiasa hidup bersih, terhindar dari penyakit, lingkungan menjadi nyaman karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, lingkungan menjadi nyaman ketika kita rajin membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sekitar kita ya. Jadi terhindar juga dari penyakit dan kuman-kuman. Nah, semoga materi dari ibu dapat kalian pahami ya, teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semangat dalam belajar dan semangat dalam berkarya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.